Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif di channel MMS Consulting, channel yang membahas tentang seputar perpajakan dan juga aplikasi akuntansi. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang gimana sih cara membaca buku besar di Cortex. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa setelah muncul Cortex, di Cortex ini ada menu buku besar. Nah, di buku besar ini ada yang namanya debit, ada yang namanya kredit. Ada debit tersisa, kredit tersisa, dan juga saldo. Gimana sih bacanya? Apakah kita ketika saldo debit tersisa itu lebih besar dibanding kredit tersisa itu, apakah itu menimbulkan kewajiban perpajakan atau malah hak perpajakan? Nah, yuk kita bahas. Di sini saya nemuin artikel yang sangat menarik ya teman-teman, dan juga ini menjawab pertanyaan ataupun kegelisahan pada awal-awal pertama Cortex, di mana isunya itu ketika kita deposit awal itu langsung terpotong. Ternyata tidak teman-teman. Nah, di artikel ini yang memang dikeluarkan langsung oleh DJP itu menjawab gitu ya teman-teman. Yuk langsung kita cek saja cara bacanya gimana. Oke. Nah, ketika teman-teman login di Cortex, lalu masuk ke menu buku besar, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, sebelum membahas saldo perlu dipahami cara baca dashboard buku besar, total debit, kredit, debit tersisa dan kredit tersisa. Berikut ini ilustrasi dan contoh kasus atas WP yang diterbitkan. Tunggakan pajak kemudian melakukan pengisian deposit dan menggunakan depositnya sehingga diketahui apakah ada pengaruh atas deposit yang diisi dengan tunggakan yang ada. Jadi, case-nya di sini ini secara garis besar itu kita memiliki tunggakan pajak sebesar 7.400.000. Nah, itu anggaplah itu dari surat tagihan pajak ya, teman-teman. Nah, namun kita mau mendepositkan pajak sebesar 2.400.000. Saya ulangi ya. Jadi kita memiliki kewajiban sebesar 7.400.000. Selanjutnya kita ingin mendepositkan 2.400.000. Apakah 2.400.000 ini langsung terauto debit terhadap kewajiban perpajakan sebesar 7.400.000 ini? Nah, ini dijelaskan. Pertama kita lihat dulu teman-teman, di sini ada debit, ada kredit. Oke. Nah, debit ini adalah total kumulatif transaksi penambah kewajiban pajak. Nah, ini terdiri dari apa aja? Ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Dan juga kreditnya juga sama, itu bisa dibaca sendiri. Nah, bedanya debit dengan kredit ini dia kumulatif teman-teman. Sementara yang ini nih, debit dan kredit tersisa ini itu hanya yang memiliki nilai sisa saja teman-teman. Jadi nilai sisa debit ataupun kewajiban dan nilai sisa kredit adalah hak gitu ya. Jadi saldonya itu sebesar 5 juta gitu. Artinya debitnya itu kan di sini lebih besar ya. Artinya teman-teman memiliki kewajiban lebih besar sebesar 5 juta kalau di net off dengan kredit tersisa. Cuman di sini kalau dilihat dari contoh kasusnya, WP diterbitkan STP sebesar 7,4 ya. Jadi ada debit 7,4 karena diterbitkan STP. Balik lagi ya. Debit itu menunjukkan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, ini pertama case-nya itu ada penerbitan STP ya teman-teman sebesar 7,4. Selanjutnya kasus lanjutannya itu WP melakukan pengisian deposit sebesar 2,4. Kita lihat di sini ya. Nah, ini debit dan kreditnya masih sama. Karena secara kumulatif di sini ya, contoh dari artikel ini belum ada tambahan debit lagi gitu. Sehingga debit kumulatif dengan kredit kumulatif itu sama dengan debit tersisa dengan kredit tersisa gitu ya, teman-teman. Nah, yang paling menarik di sini adalah catatannya ya, teman-teman. Kalau teman-teman baca di sini, nih, itu saldo negatif atau nol seimbang bukan berarti WP tidak memiliki hak yang bisa digunakan, melainkan bisa jadi nilai debit tersisa sama atau lebih besar dari nilai kredit tersisa.
Dengan kata lain, pada kasus di atas tidak terjadi auto debit atas deposit karena nilai kredit tersisa tetap 2,4 dan debit tersisa juga tetap 7,4. Deposit tetap utuh hingga dipindah bukukan PBK oleh WP untuk tujuan kewajiban SPT atau tagihan pajak tersebut. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada saldo. Saldo itu didapat dari saldo negatif, saldo positif dikurangin saldo negatif. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini apakah kewajiban itu lebih besar dibandingkan dengan hak atau sebaliknya ya, teman-teman. Oke. Nah, ini cara memastikannya. Teman-teman lihat. Di sini ada nilai sisa. Gitu ya. Nah, nilai sisanya ini masih 2,4 gitu, teman-teman. Jadi, walaupun sebenarnya kita masih memiliki kewajiban 7,4 dan kita memiliki deposit 2,4, ketika deposit itu belum digunakan atau dipindah bukukan untuk melunasi STP 7,4 juta itu, maka 2,4 itu masih utuh ya, teman-teman. Tidak langsung auto debit. Nah, di sini nilai sisanya itu masih 2,4. Gitu. Nah, caranya gimana? Teman-teman tinggal ikutin langkah di sini. Teman-teman terapkan filter di sini dan menampilkan debit. Terapkan filter. Ikutin yang di sini nih. Nanti di akhir video kita akan tes. Ada contoh buku besar yang misalnya buku besar tersebut kewajibannya itu lebih besar, sebesar 1,4. Nah, kita pengen tahu nih 1,4 itu terdiri dari apa aja, nanti kita lihat ya. Nah, di sini meskipun saldo terlihat minus 5 juta, WP masih memiliki saldo deposit yang masih bisa digunakan sesuai dengan nilai kredit tersisa sebesar 2,4 juta dan masih memiliki kewajiban yang masih harus dibayar sesuai dengan nilai debit tersisa yaitu 7,4. Oke, kredit tersisanya itu masih 2,4, debit tersisanya masih 7,4. Nah, ini kasus lanjutannya. WP kemudian melunasi STP dengan melakukan pemindah bukuan dari deposit ke tunggakan STP sebesar 2,4. Nah, artinya di sini ada penggunaan deposit, teman-teman. Yang tadinya deposit itu masih ada di kredit tersisa, sekarang sudah digunakan untuk pembayaran STP sebesar 2,4. Nah, sekarang kita lihat di sini, teman-teman. Kalau kita bandingkan di sini, sehingga total buku besar akan tampak debitnya itu berkurang 2,4 jadi bertambah, terus kreditnya itu jadi bertambah 2,4 gitu ya, teman-teman. Nah, walaupun di sini debit dan kreditnya itu bertambah, tapi lihat di sini debit tersisa dan kredit tersisanya itu berbeda ya, teman-teman. Jadi debit tersisanya itu 5 juta, kredit tersisanya itu 0 karena 2,4 itu sudah digunakan untuk membayar debit tersisa ini, teman-teman. Oke, selanjutnya catatan, wajib pajak masih memiliki kewajiban yang masih harus dilunasi sesuai dengan debit tersisa sebesar 5 juta dan tidak memiliki hak yang masih bisa digunakan dengan nilai kredit tersisa RP0 sehingga saldo tetap minus 5 juta. Nah, ini kesimpulan yang paling menarik ya, teman-teman, menjawab isu yang kemarin sempat beredar bahwa deposit itu langsung auto debit gitu. Nah, kesimpulannya pertama, deposit tidak akan otomatis auto debit dari debit tersisa meskipun terlihat nilai saldo minus atau nol. Deposit tetap utuh sampai dilakukan pemindah bukuan oleh wajib pajak, baik saat bayar dan lapor SPT atau permohonan PBK tujuan lain, seperti tagihan atau akun lain. 3. Untuk memastikan nilai sisa deposit, cek di daftar transaksi dengan kolom deskripsi KAP pendapatan pajak tidak langsung lainnya deposit dan lihat kolom nilai sisa. Oke. Nah, nih kita akan simulasi ya langsung di Cortex-nya ya, teman-teman. Oke. Ini pertama teman-teman buka Cortex dulu, lalu selanjutnya teman-teman login ya. Nah, setelah login, teman-teman jangan lupa
untuk impersonate ketika teman-teman login menggunakan akun PIC. Tapi kalau tidak menggunakan akun PIC, teman-teman langsung bisa masuk ke menu buku besar. Selanjutnya teman-teman klik terapkan filter. Nah, di sini kan ada debit 3,9 dan kreditnya 4065. Sehingga debit tersisa itu 1.144.000 sekian. Nah, kita pengen tahu nih, saldo 1.144.046 perak ini itu yang terdiri dari mana aja sih? Nah, caranya gimana sih? Nah, caranya gini teman-teman. Teman-teman bisa menampilkan debitnya saja. Terus terapkan filter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nilai sisa dalam mata uang. Nah, teman-teman klik yang ini. Nah, oke, nanti tampilannya seperti ini. Teman-teman silakan dirubah dari 10 ke 25 dan teman-teman silakan diekspor ke Excel ya. Nah, begini ya teman-teman tampilannya. Coba kita jumlahkan nilai sisanya. 1.144.046. Sementara kalau di Cortex itu 1.144.046. Nah, sama yang kayaknya teman-teman. Jadi, begitupun sebaliknya ketika saldonya itu kreditnya itu lebih besar, berarti teman-teman memiliki hak pajak yang itu yang lebih besar. Teman-teman tinggal di sini yang menampilkan kreditnya saja. Terapkan filter dan selanjutnya nilai sisa uang mukanya diklik supaya dia itu mengurut ya teman-teman, mengurutkan dari yang terbesar. Kalau kewajiban itu dia kan minus ya, sementara kalau hak itu dia plus. Nah, nanti dia muncul tuh dari yang terbesar. Teman-teman tinggal ekspor saja ke Excel dan dilihat jumlahnya, itu pasti sama. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Dan teman-teman ketika butuh jasa perpajakan, boleh hubungi saya di channel ini. Itu saja dari saya. Saya mau minta maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.